Bab 169. Setelah Anita Lu masuk, diikuti yang lain, maka Franklin berkata, "Bagaimana pendapat yang lain mengenai rencana ibuku untuk memindahkan keluargaku dari sini?" Jenang tertawa lalu berkata, setiap manusia itu ada takdirnya. Engkau dan keluargamu ditakdirkan berada di sini. Kenapa harus pergi? Jika engkau ingin melihat keajaiban putramu, maka bawa istrimu ke sini." Franklin menatap Jenang dan menjawab, "Engkau benar, saudaraku. Tapi apa yang engkau maksud dengan keajaiban putraku?" Renata yang menjawab, "Tuan muda, putramu sudah memiliki tenaga yang sangat besar, bahkan bisa menjaga dirinya. Ibu bahkan puncak ini, dia bisa menjaganya walau dia masih berada di dalam perut istrimu." John Lee sedikit terkejut karena ia mengingat di waktu istrinya mengandung Franklin, kejadian yang sangat aneh pernah terjadi. Maka ia bercerita, "Dulu saat ibumu mengandung dirimu, kami berkunjung ke barat yang baru dilanda perang, dan pada waktu itu kami dihadang oleh para pemberontak dengan senjata laras panjang, sedangkan aku hanya berdua dengan ibumu." Franklin menatap ayahnya dan yang lain juga sangat antusias mendengar cerita lebih lanjut. John Lee melanjutkan, "Ibumu menolak untuk menyerahkan bantuan untuk rakyat di barat. Maka mereka semua menembaki ibumu walau semua peluru mengenai ibumu, namun tidak ada luka di sana. Dan dengan hanya menunjukkan jarinya, ibumu menjatuhkan semua pemberontak yang tidak kurang dari 40 orang banyaknya. Aku bertanya pada ibumu, ilmu apa yang ia gunakan sehingga tidak bisa ditembus peluru, dan bagaimana dengan hanya menunjuk saja, ia sudah menjatuhkan semua musuh." John Lee berhenti. Rianti bertanya, "Bagaimana jawab ibu, ayah?" John Lee tersenyum dan tertawa lalu menjawab, "Ibumu mengatakan dia sendiri bingung kenapa bisa terjadi seperti ini. Rianti berkata, "Kejadian yang mirip pernah terjadi saat kakak mengandung Tania. Waktu itu kakak mengendarai mobil dan ingin membunuh diri karena ia membuat malu keluarga Chu. Namun semua orang menyaksikan bagaimana mobil itu terjun ke sungai. Namun kakak tidak masuk ke dalam air dan berdiri di atas air walau kakak berusaha untuk masuk ke air namun tidak bisa. Waktu itu kandungannya baru berusia 2-3 bulan. Apakah itu terjadi karena Tania yang keturunan keluarga Jang?" Jenang menjawab, "Semua itu bukan kebetulan, namun dari darah Rejang dan Sebei Jang, walau di dalam kandungan sudah bisa menjaga dirinya dan semua orang di sisi ibu yang mengandungnya." Franklin menatap Rianti lalu bertanya, "Kakakmu hampir bunuh diri?" Rianti mengangguk lalu menjawab, "Aku mohon maaf tidak dapat menjaganya. Waktu itu aku masih di sekolah, jadi tidak tahu kakak keluar membawa mobil. Setelah mendapat berita, aku langsung menuju ke sungai di mana kakak masih berdiri. Melihat aku, kakak berjalan ke tepi dan menangis menyesal melakukan itu." Franklin terdiam mendengar cerita Rianti lalu berkata pada Jenang, "Jika begitu, biarkan musuh datang. Aku tidak khawatir lagi." Max Long berkata, "Orang-orang Longsol memastikan 5 mayat itu ditambah 1 yang hidup, jadi hanya mereka berenam yang datang." Franklin berkata, "Saudara tua, maka sekarang tugaskan mereka mencari bagaimana peralatan berat itu bisa masuk ke Jiangling dirakit tanpa pihak kita ketahui. Tentu ada orang di Jiangling yang membantu mereka." Max Long mengangguk lalu menjawab, "Engkau benar, Tuan. Aku tidak memikirkan hal itu." Sandra yang masih menggendong Tania ditatap oleh Franklin. Ia mengetahuinya dan berkata, "Aku akan menghubungi Kakak Ye untuk menarik semua CCTV di daerah itu selama 2 bulan ini." Franklin mengangguk lalu mengambil Tania dari gendongannya dan berkata, "Engkau laksanakan." Setelah Sandra pergi, Vandu masuk dan melapor. Ia pun berkata, "Tuan, di kaki bukit banyak media yang bertanya tentang serangan rudal siang ini." Franklin tersenyum menjawab,
Mereka mendapatkan berita sangat cepat. Paman turunlah biar nanti Sintasan yang menghadapi mereka. Friendly menyerahkan Tania pada Rianti sembari berkata, engkau bawalah Tania ke dalam dan suruh Sintasan ke sini. Rianti mengambil Tania lalu masuk, diikuti para sahabat Cecilia dan Diana. Tak lama, Sintasan keluar dan berkata, kakak, aku akan kembali ke kaki bukit menghadapi para media. Di dalam rumah, para gadis sudah duduk di tempat semula. Diana pun bertanya, Kaisar begitu tunduk dan hormat pada kakak iparmu. Kekuasaannya sangat besar. Novitasu menjawab, kedudukan tuan besar keluarga Li di atas kaisar, walau dalam sistem tertentu kaisar yang tertinggi, namun kenyataannya engkau bisa saksikan sendiri. Diana menatap Novita dan kembali bertanya, kenapa bisa begitu? Grace yang diam dari tadi menjawab, jika keluarga Li mau menghancurkan negeri ini, harus satu kata. Dari tuan besar, kakakku adalah pewaris tahta keluarga Li. Di samping itu, ia memiliki identitas sebagai pelindung negeri ini, maka siapapun di negeri ini akan tunduk pada kakakku termasuk kaisar. Diana masih terlihat bingung dengan jawaban Grace, maka Rianti berkata, tegaknya negeri ini karena ekonomi, sedangkan hampir 80% ekonomi negeri ini dikelola oleh keluarga Li. Jika tuan besar meminta semua usahanya ditutup dan uang milik keluarga Li dibawa keluar dari negeri ini, maka apa yang terjadi? Negeri ini akan hancur. Diana menjadi paham lalu berkata, seharusnya keluarga Li menjadi kaisar negeri ini. Grace tertawa menjawab, jika mau dari ribuan tahun lalu keluarga Li sudah menjadi kaisar negeri ini. Namun leluhur bersumpah tidak ingin keturunan mereka menjadi kaisar, maka seperti inilah keadaan di mata orang keluarga Li adalah penghisap darah. Namun jika mereka tahu bahwa keuntungan yang didapat dikembalikan lagi kepada rakyat. Novita berkata, engkau lihat mereka yang berlutut di bawah dan hampir di seluruh negeri ini juga berlutut adalah orang-orang yang paham bagaimana keluarga Li itu. Jadi mereka dengan sukarela melakukannya. Linda berkata, kami pun seperti dirimu dahulu tidak paham. Setelah memasuki kediaman ini, kami menjadi mengerti bagaimana sebenarnya keluarga nomor 1 di negeri ini. Renata yang keluar dari kamar Cecilia berkata, sebetulnya sumpah itu keluar dari bibir Sebejang. Dia bersumpah bahwa keturunannya tidak akan menjadi kaisar negeri ini. Pada waktu itu kakaknya Rejang baru saja menangkap Tua Li yang gila dan membuat malu keluarga Li. Grace pun berkata, aku pernah mendengar cerita gilanya Tetua Li karena salah mempelajari ilmu hingga membunuh ribuan orang dan prajurit. Renata datang mendekat lalu berkata, engkau benar karena kehebatannya tetua itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hingga kaisar waktu itu dibuat bingung karena jika menyerang keluarga Li, maka sama saja ia mengajak perang keluarga Li dan dia tahu ia akan kalah jika bertempur dengan keluarga Li. Maka kaisar menemui Sebejang untuk meminta jalan keluar, sedangkan Sebejang tahu bahwa kaisar takut tahtanya diambil alih oleh keluarga Li. Maka Sebejang mengeluarkan sumpah itu dan berjanji untuk menangkap tetua Li itu. Renata melanjutkan, kalian sangat beruntung karena sudah melihat bagaimana Sebejang ketika membagi energinya pada Tania, bukan? Besok kalian akan menyaksikan bagaimana kakaknya Rejang hadir di bumi ini, maka keajaiban akan banyak terjadi di puncak ini. Setelah mengatakan itu, Renata meninggalkan mereka. Ia menuju ke halaman belakang. Sementara Sintasan yang sudah di kaki bukit sedang menghadapi para wartawan yang mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Sintasan tersenyum lalu mengangkat tangannya dan berkata, aku sudah mendengar semua pertanyaan kalian, maka dengarlah jawabanku, tapi semua harus diam. Setelah semua diam, Sintasan berkata, benar, tadi ada 2 rudal yang diluncurkan musuh ke puncak. Niat mereka hanya satu, menghabisi keturunan pelindung negeri ini. Namun, militer kita lebih tangguh. 2 serangan itu dapat digagalkan dan semua pelakunya bunuh diri agar tidak ditangkap. Oleh karena itu, hingga sekarang kami belum tahu siapa mereka. Sinta diam sejenak lalu kembali berkata, benar, besok adalah waktu kelahiran putra pelindung negeri dan penerus tahta keluarga Li. Jadi doa kalian kami harapkan dan aku ucapkan terima kasih mewakili keluarga Li dan Lu. Setelah diam, Sintasan melanjutkan, untuk pertanyaan ketiga maka bisa aku sampaikan bahwa kami belum bisa memastikan
mayat di reruntuhan pesawat adalah tuan muda kami atau pelindung negeri ini, jadi aku harap doa kalian semoga tuan muda kami masih hidup dan dapat kembali kepada keluarganya. Mengenai putrinya, aku mohon maaf tidak dapat membawa turun. Ia kesini karena ia menemani ibunya. Sinta mengakhiri pertanyaan persnya. Namun awak media tidak berhenti. Mereka meminta Taniacu turun untuk membuat pertanyaan. Friendly yang menonton siaran pers, Sinta-san memanggil putrinya lalu ia bertanya, mereka tidak akan pergi. Sebelum engkau turun, apakah engkau mau turun ke kaki bukit menemui mereka mewakili ayah? Tania tersenyum menjawab, serahkan pada Tania semua, akan beres. Lalu ia berkata pada Sandra, Bibi, engkau temani aku ke bawah. Sandra yang berdiri menatap Friendly meminta persetujuan. Friendly tersenyum berkata, engkau pergilah bersamanya. Ia tahu apa yang harus dikatakan, apa yang tidak harus dikatakan. John Lee yang tidak menerima berkata, bagaimana jika kelepasan bicara? Engkau masih hidup. Tania yang mendengar menjawab, kakek, ayah di mata negeri ini sudah mati. Jika Tania kelepasan bicara, maka itu adalah harapan seorang putri bahwa ayahnya masih hidup. John Lee menatap Tania dan bertanya, siapa yang mengajarimu berpikir seperti itu? Tania sambil menggandeng tangan Sandra menjawab, ayah. Para awak media yang meminta Tania turun terus mendesak Sinta-san. Ketika Sinta tidak dapat memberi alasan lagi, sebuah mobil berhenti di dekat tenda itu. Sandra keluar bersama Taniacu. Nona kecil sudah mendapat izin untuk bicara, kata Sandra ketika melihat tatapan Sinta-san yang meminta penjelasan. Tania yang melangkah mendekat berkata, Bibi cantik, duduklah, biar Tania yang menghadapi mereka. Tania yang sudah duduk lalu berdiri di kursi dan berkata, kalian ingin melihatku, maka disinilah aku. Para awak media berebutan mengeluarkan pertanyaan. Tania melihat dan mendengar, setelah itu ia berkata, aku sudah mendengar semua pertanyaan kalian, maka diamlah agar aku bisa menjawab. Semua awak media dan orang-orang yang berada di sana seperti dihipnotis, mereka diam. Tania tersenyum lalu menunjuk ke arah salah satu media. Kakak bertanya bagaimana kondisi ibuku, maka aku sampaikan ibu baik-baik saja dan besok akan melahirkan. Maka doamu dan semua yang ada di sini untuk kelancaran lahirnya adikku, aku ucapkan terima kasih, kata Taniacu. Lalu ia menunjuk media yang lain. Kakak bertanya masalah serangan tadi, maka jawabanku bahwa itu bukan serangan, hanya pertunjukan kembang api bagiku, dan sampaikan pada mereka yang melakukan ini. Jika hanya itu yang bisa mereka lakukan, maka tidak cukup untuk menghancurkan kami. Lalu Tania tersenyum kembali dan menunjuk ke media satunya. Ia pun berkata, kakak bertanya bagaimana dengan rencana kami ke depan setelah ayahku mati. Maka dengarlah jawabanku, kalaupun ayahku mati, itu untuk negeri ini, karena ia berperang di barat. Dan itu jika benar ia berada di pesawat itu. Namun, sebagai putrinya, aku berharap ayahku sehat dan kembali padaku, ibu dan adikku. Tania menatap seorang perempuan yang tadi bertanya tentang usianya, maka ia menjawab, Bibi tadi bertanya berapa usiaku, maka aku beritahu, usiaku baru 6 hampir 7 tahun. Nah, semua pertanyaan kalian sudah aku jawab. Apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan? Tanya Tania. Semua orang bingung bagaimana Tania bisa mendengar dari banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh media tadi. Salah seorang kakek maju dan bertanya, engkau seorang wanita keturunan dari keluarga Li dan Lu, tentunya akan kembali kepada keluarga Lu, karena keluarga Li hanya menerima lelaki sebagai penerus tahtanya. Apakah engkau bisa menerimanya? Tania tersenyum menjawab, kakek, di tubuhku mengalir darah dari keluarga itu. Bagiku menjadi penerus untuk keluarga manapun, bahkan jika tidak pun itu bukan masalah. Yang paling penting bagiku adalah meneruskan cita-cita ayahku untuk mensejahterakan rakyat negeri ini. Semua orang bangkit lalu membungkuk pada Tania dan berkata, kami berdoa semoga engkau dapat mewujudkannya. Tania tertawa lalu berkata, tanganku hanya 2, kakiku hanya 2. Jika hanya 2 itu sedikit membantu, namun kenapa kalian tidak ikut mendukungku hingga aku memiliki tangan lebih banyak, yakni tangan kalian, kaki kalian. Tania menatap ke semua orang yang terdiam, lalu ia berkata lagi, aku harap kalian mengerti. Berdoa itu penting, namun usaha juga penting. Aku tidak akan bisa mewujudkan cita-cita ayahku tanpa kalian yang di sini dan di seluruh negeri mendukungku. Semua orang berteriak, kami akan mendukung nona kecil untuk mensejahterakan rakyat negeri ini.
Tania tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kita akan berjuang di waktunya untuk kesejahteraan rakyat negeri ini." Setelah tidak ada pertanyaan lagi, Tania bersama Sinta dan Sandra kembali ke puncak. Di puncak, semua orang tersenyum menatap Tania. Anita Lu yang juga berada di sana bertanya, "Bagaimana engkau bisa berkata seperti itu?" Tania pun berkata, "Nenek, apakah ada yang salah dari kata-kataku?" Tanya Tania pada neneknya. Anita Lu menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Tidak ada, hanya kata-kata itu seperti diatur dan siapa yang mengajarinya." Tania tersenyum menunjuk Friendly dan berkata, "Tentu ayah yang mengajarinya. Setelah kami berdua, ayah selalu mengajariku untuk berbicara di depan orang. Ayah juga mengajariku bagaimana menilai orang lain, dan nenek tahu kakek yang bertanya tentang pilihanku menjadi Lu atau Li tadi, ia memiliki hati yang busuk, ingin mengadu domba aku dan adikku." Friendly tersenyum bertanya, "Kenapa engkau menilai seburuk itu?" Tania memalingkan wajahnya ke Friendly dan menjawab, "Ayah, jika orang bertanya suatu pilihan yang tidak ada hubungan dengan dirinya, tetap memiliki dua kemungkinan, hanya ingin tahu atau kedua, menanamkan bibit permusuhan ke orang yang ditanya. Kakek tadi bukan ingin tahu, karena hanya sedikit orang yang tahu jika aku adalah penerus keluarga. Jadi ia sudah tahu, maka hanya satu kemungkinan yang ia inginkan, aku musuhi adikku sendiri karena aku tidak menjadi penerus keluarga Li." Friendly mengangguk dan menjawab, "Engkau benar." Rianti yang tegak bertanya, "Bagaimana tentang kaki dan tangan? Siapa yang mengajarinya?" "Bibi kecil, mereka hanya berdoa untukku, itu bagus, namun kenapa tidak mengajak mereka juga terlibat dan tentu lebih cepat untuk mewujudkan cita-citaku, bukan?" jawab Tania. Anita Lu dan lain-lain terdiam mendengar jawaban Tania. Johnny tertawa, engkau kecil-kecil sudah melebihi otak nenekmu. Maka kakek angkat tangan, tidak berani melawanmu." Tania tersenyum mendengar pujian kakeknya. Rianti dan Grace cemberut. Anita yang melihat dua gadis ini berwajah buruk, maka ia berkata, "Kalian harus mencontoh Tania, meminjam tangan orang untuk sukses. Itu orang cerdas." Grace dan Rianti mengangguk. Sintasan berkata, "Aku heran bagaimana ia bisa mendengar pertanyaan yang datang bersamaan dan menjawabnya dengan begitu tepat. Ada apa dengan anak ini?" Friendly menjawab, "Aku melatihnya agar fokus mendengar satu suara dalam keramaian dan harus dapat mendengar perkataan orang walau jaraknya dengan kita jauh." Sintasan kembali bertanya, "Aku paham soal itu, namun kata-katanya itu bukan perkataan dan pikiran anak berusia 6 tahun. Apakah kakak juga melatihnya?" Friendly tertawa lalu menjawab, Tadi engkau sudah mendengar ia berkata, aku melatihnya untuk bicara di depan orang dan harus tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang orang tidak bisa lagi bertanya. Bagaimana menilai pertanyaan orang itu, jebakan atau benar bertanya. Jika engkau ingin belajar, aku akan melatihmu." Sintasan tersenyum menjawab, "Aku sudah puas dipukul nenek cantik, jadi terima kasih." Mulan Li yang mendengar itu berkata, "Tidak masalah jika engkau ingin lagi, aku masih sanggup mendidikmu." Rianti berteriak. Tania menjadi viral, bahkan banyak media televisi yang ingin mewawancarainya. Menurut mereka, Tania selain cantik, pintar, baik hati, dan tidak sombong, cocok untuk menjadi bintang masa depan. Anita Lu berkata, "Aku tidak mengizinkan cucuku menjadi selebriti." Tania berkata, "Tania juga tidak mau, nenek, tenang saja." Pada saat itu, tim dokter yang dibawa Feng Long memasuki area parkir. Mereka dibawa ke aula dan di sana mereka bersumpah apa yang dilihat didengar di puncak tidak keluar dari puncak. Setelah mengangkat sumpah, mereka mulai bekerja. Semua ada 6 orang, terdiri 2 dokter dan 4 perawat. Feng Long yang melapor pada Friendly, tim medis sudah mulai bekerja. Max Long yang bertanya, "Apa engkau sudah memastikan mereka bersih?" Feng Long tersenyum menjawab, "Mereka tim yang sering aku bawa ke medan tempur dahulu, dan tadi depan Nyonya Besar sudah mengangkat sumpah." Max Long mengangguk lalu berkata, "Tetap engkau harus awasi mereka dan siapa keluarga mereka agar kita bisa habisi jika mereka berbuat macam-macam." Frankie tersenyum lalu berkata, "Kita memang harus waspada, namun aku yakin putraku bisa menjaga dirinya walau masih di dalam perut istriku." Jenang tertawa, engkau benar, mereka akan menjadi penonton saat putramu mau keluar, karena mereka tidak akan bisa berbuat apapun." Jackson bertanya, "Kenapa Tuan Jenang bisa berkata seperti itu?" Jenang tersenyum menjawab, "Tuan besar Lu, putra tuan muda itu adalah Rejang yang terlahir kembali, jadi bisa dikatakan apa yang dimiliki Rejang dia pun memilikinya.
Dulu Rejang saat melahirkan ibunya mengusir semua orang, tinggal ibunya sendirian. Kita sama. Lihat nanti di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyaksikan kecuali tuan muda dan nona kecil. Franklin yang mendengar ini berkata, kalau begitu aku harus mempelajari cara membantu melahirkan dan merawat bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Renata, Rio, dan Jenang tertawa lalu Renata berkata, hahaha, putramu nanti lahir bersih, tidak ada darah. Ia sudah dihintan, tali pusarnya sudah terpotong dan istrimu setelah melahirkan akan merasa sehat seperti dulu. Ibunya Rejang setelah melahirkan ia bisa langsung bekerja seperti biasa. Jenang menambahkan, oleh karena itu 13 tetua bersama-sama datang ke sini. Jika memungkinkan akan membuka semua titiknya dan seharusnya satu persatu mereka datang setiap tahunnya untuk membuka titik-titiknya itu. Franklin menatap Renata dan Jenang lalu bertanya, jadi putraku akan dicoba untuk membuka semua titiknya? Jenang mengangguk dan berkata, istri, ibumu, ibu mertuamu tidak akan tega melihat penderitaan yang dirasakan putramu selama 13 tahun. Jadi Tuan Besar mendapat bisikan untuk melakukan ini dengan catatan seberapa kuat putramu bisa menerimanya. Jika menurut tetua hanya bisa sebagian dari 17 titik yang terbuka, maka mereka akan menghentikannya. Namun, jika bisa lebih, maka itu lebih baik. Franklin tersenyum menjawab, aku setuju, aku pun mungkin tidak tega melihat putraku menderita, jadi ini patut dicoba. Apalagi Tuan Besar Jang sudah mendapat bisikan seperti itu. Rio pun berkata, menurutku hanya 10 titik yang bisa terbuka dan itu sudah bagus mengurangi penderitaannya 10 tahun. Jenang tertawa lalu menjawab, engkau lupa di sini ada tuan muda dan nona kecil, maka dengan kekuatan dua orang ini, aku yakin 17 titik terbuka. Rio menggeleng kepalanya dan berkata, kakak jangan dipaksa, semua hal yang dipaksa tidak berhasil. Baik, kita harus tahu bahwa ia harus menderita untuk menempa batinnya, kekuatan tubuh bagian dalamnya. Jadi menurutku kita buka seperti biasa 2 titik dahulu lalu lihat apakah bisa dilanjut. Jika membuka semua titik di usia belum sebulan, itu bisa mengguncang jiwanya. Franklin mengangguk, ia merasa setuju juga dengan pendapat Rio. Lalu ia berkata, ada baiknya kita tunggu tetua datang, lalu kita bahas bersama-sama yang terbaik. Jika tadi aku ingin cepat karena sebagai seorang ayah tidak akan tega melihat putranya menderita. Namun pendapat saudara Rio juga ada benarnya, mungkin ini cobaan yang mesti putraku lalui. Max Long berkata, Tuan muda, kedua pendapat itu sama baiknya. Namun benar katamu, kita tunggu tetua Jang tiba, maka kita bahas lagi.